Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tani semuanya, kita update lagi yang tadi kemarin salah varietas dibungkusnya ya. Yang saya beli sebenarnya Rajasa 01, tapi ternyata isinya bukan Rajasa. Nah, ini saya lebih penasaran lagi. Ini selisih 1 hari dengan yang kemarin ya. Kemarin itu baru ujung-ujungnya yang kuning. Nah, hari ini udah 50% yang menguning. Seperti ini bentuk penampakannya. Udah sekitar 50% lah yang menguning ini. Nih seperti ini. Ini udah 50%. Jadi setiap harinya itu ternyata dia tuh nambah menguningnya. Kalau dalam 1 hari itu misal dia nambah 3 cm, berarti 1, 2, 3, 4. Ini seminggu lagi udah tua ini. Seminggu lagi ini udah jelas kuning semua. Kalau ngelihat perkembangan menguningnya. Jadi ini padi kalau saya perbandingan dengan jenis varietas lain, ini memang super genjah ini. Yang lain baru bunting, proses buntingnya juga lama, proses jebulnya juga lama, proses menuanya juga lama. Nah, ini instan semua. Dari mulai kita bibit tanam itu usia tebar benih 15 hari dia udah ditanam. Kemudian usia 30 hari udah persiapan bunting. Kalau kata orang Jawa mapa anak itu persiapan buntingnya dia usia 30 hari. 39 hari dia udah mulai keluar malai jebul. Nah, umur 49 itu udah pure jebul semua, udah selesai. Nah, ini umur 60 dia udah 50% yang menguning. Jadi ini sekitar 5 hari lagi ini selesai, ini kuning semua. Dia udah layak dipanen. Berarti nggak sampai 70 hari. Kalau biasanya kan padi genjah yang pada umumnya kayak Cakrabuana, Trisakti itu kan dia 75 hari baru panen. Itu pun tanam bibitnya dia usia sebarnya udah 25 hari. Ini enggak, ini usia tanamnya, usia tebar benih, maksudnya dari mulai tebar benih ke tanam itu usia bibit 15 hari dari tanam. Dan dia dapat kayak gini kecepatannya, kecepatan tumbuhnya, terus kecepatan buntingnya, kecepatan jebulnya, sekarang kecepatan penuaannya ini cepat banget. Ini udah, jadi mulai bior itu dia usia 49 ke 60 ini udah kuning gini. Dan pengisian bulirnya itu penuh ya sampai bawah ya. Pengisian sampai bawah selesai dia. Ngisi semua. Seperti ini penampakannya. Kalau kita lihat jumlah malainya ya, banyak bulirnya ini kayaknya mirip kayak ciliwung. Padi ini mirip kayak ciliwung. Bentuknya manjang. Ya, seperti ini. Manjang dia. Padinya. Lonjong-lonjong ya. Panjang. Seperti ini. Tapi kita belum tahu ya hasil akhirnya nanti itu berapa. Nanti kita ubin berapa meter persegi, kemudian hasilnya berapa karung. Nah, tinggal penasaran itu hasilnya nanti di akhirnya berapa. Kalau kecepatannya udah selesai lah ya, kecepatan tumbuhnya, tahan penyakitnya, ini lebih tahan terhadap serangan hama dibandingkan varietas lain nih kayaknya nih. Tapi itu tadi
nggak tahu ini penjualnya yang di sononya yang bungkusnya itu kok bisa salah wadahnya ini, yang aturan dia Radi Rajasa, mereknya itu Radi Rajasa 01 mereknya, gitu ditanam dia bukan Rajasa. Jadi nggak tahu hasilnya padi apa. Nah, ini sampai sekarang nggak ada yang bisa jawab, karena yang dijawab itu ternyata bukan, dia usianya nggak secepat ini. Ya ini udah kuning semua. Ini yang bawahnya dia kering, dia cepat kuning dia. Yang nggak ada airnya di bawah itu kan kering, itu dikeringkan. Sengaja dikeringkan, takutnya kalau ada airnya itu kena hujan roboh, nanti busuk dia. Tapi kalau kering kayak gini, kan ini udah mau datang musim hujan. Musim hujan, angin. Nah itu kalau di bawahnya ada airnya, itu langsung busuk, dia harus diikat. Sedangkan kalau diberdirikan lagi terus diikat itu, dia nanti berhenti mengisi bulir dia. Nah, kalau dia kering di bawahnya, walaupun roboh, dia tetap berisi deh ya bulirnya. Nih seperti ini. Itu kalau kita lihat ke samping kira-kira gitu, udah berunduk, udah kuning semua itu. Sampai ke sana itu kuning semua itu. Jadi usia padi ini memang benar-benar cepatan tumbuhnya, benar-benar cepat. Kalau saya hitung ini padi ini hari tanam sampai panennya itu 1 tahun, itu berarti bisa 4 kali musim tanam. Kalau pakai jenis padi ini 4 kali musim tanam, masih sisa 65 hari. Nah hitung aja 70 hari misal. Kalau 70 hari kali 4 berarti, kalau 75 saja itu kan 300 ya. Kalau 70 hari berarti 280 hari. Artinya masih sisa 80 hari untuk proses olah lahan. Nah kuncinya yang penting, jika kita tanam padi terus menerus tanpa berhenti, itu ya setiap kali musim tanam harus dikasih kompos, harus diberi pupuk kompos untuk mengembalikan unsur hara tanah supaya dia stabil. Kemudian pola tanam ini dia harus ada keringnya, ada basahnya, ada keringnya, ada basahnya gitu. Jadi per 10 hari itu ngisi air, kemudian 10 hari buang. Kalau enggak seminggu ya. Seminggu ngisi, seminggu buang, seminggu ngisi, seminggu buang kayak gitu. Soalnya dia kalau enggak kayak itu, nanti dia tanahnya jadi asem-aseman dia. Nah, terus kalau ngatasi asem-aseman gimana? Atasi asem-aseman ya kasih kalsium karbonat atau kalsium oksida. Yang paling cepat ya kalsium oksida disemprotkan. Itu tanahnya langsung dia spontan pH-nya naik dia. Kayak gitu. Terus itu tadi pola tanamnya harus, pola perawatannya maksudnya, pola perawatannya itu seminggu ngisi, seminggu kering, seminggu ngisi, seminggu kering, biar dia anakannya juga banyak, kemudian batangnya juga kuat. Kalau terus-terusan direndam air terus gitu, diairin terus full, dia biasanya batangnya kecil-kecil, terus batangnya nggak kuat, anakannya juga jarang itu. Tapi kalau mau pola seperti itu wajib hukumnya itu lahannya dikasih kompos, supaya lahan itu nggak pletes, nggak nelo ya. Jadi kalau kering itu, kalau dia nggak ada komposnya, dia pasti nelo, dia meletek, retak-retak kayak gitu. Nah, itu tandanya itu nggak ada komposnya, humusnya itu udah nggak ada. Nah kayak ini walaupun kering ini nggak retak, ini lahannya ini kering ini sebenarnya, tapi nggak retak dia gitu.
Ini tandanya tanah ini udah jadi, dia udah banyak komposnya. Nah, itu. Dan perkembangannya dia, kalau dia udah banyak komposnya, biasanya dia tuh nggak berhenti proses pertumbuhannya. Kalau dia nggak banyak komposnya, biasanya itu lahan yang istilahnya full kimia terus bertahun-tahun, itu biasanya dia kalau habis dipupuk hijau, nah nanti seminggu kuning lagi, nanti dipupuk lagi hijau lagi, terus tinggal seminggu kuning lagi kayak gitu. Nah kalau udah banyak komposnya dia nggak ada proses kayak gitu, dia langsung stabil hijau terus. Nah nanti masanya kuning, dia tua, dia tuanya stabil kayak gitu. Nah ini proses penuaannya seperti ini. Ini daunnya kan sama batangnya ini juga mulai nguning kan. Daun batang ini mulai nguning. Kalau yang kuning-kuning mati ini biasanya ini daun yang terbawah ya. Daun induknya, daun awalnya waktu nanam itu dia. Ini yang kayak gini. Ini memang daun tua, memang dia kering prosesnya. Yang di atasnya ini dia menua dia. Itu bersamaan dengan tuanya si bulir ini. Nah ini artinya stabil dia. Dia enggak daunnya dulu tua gitu, enggak. Biasanya ini kalau kimia full ya, ini daunnya ini, pucuknya ini. Kalau dia di sini udah kuning, ini biasanya udah tua kering dia. Ini enggak. Ini enggak ada tua kering. Soalnya ini komposnya banyak. Itu. Kalau masalah bercak di daun-daun ini sebenarnya ini gara-garanya waktu nyemprot pupuk cair itu, tank semprotnya itu kayaknya bekas racun rumput ya, bekas racun rumput, terus cucinya kurang bersih, akhirnya terus kayak gini nih bercak seperti ini gara-gara semprotan nih, semprot ini. Gitu biasanya kecampuran nyuci tangki semprotnya itu nggak bersih gitu. Ya aturan kalau kita mau pakai pestisida atau tank semprotnya itu pestisida terus ganti obat rumput, itu aturannya dia ganti, jangan tangki yang sama, karena dia tetap namanya racun rumput itu dia nggak hilang. Walau dicuci bersih dia tetap masih ganggu, masih ada ya. Ini akibatnya bercak-bercak di daun ini kayak gini. Nah itu saja dulu, besok kita sambung dengan video yang baru. Kalau ada perkembangan gimana, saya sendiri masih penasaran, mungkin sahabat tani juga penasaran ini hasil akhirnya seberapa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.